Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah Burdah merupakan qasidah yang sangat digemari dan fenomenal bagi umat Islam. Meskipun banyak yang menggemari qasidah tersebut, nyatanya qasidah Burdah dianggap sebagai qasidah yang kontroversi oleh sebagian kalangan. Jadi, apakah qasidah Burdah merupakan qasidah yang dilegalkan dalam pandangan syariat? Apakah hukum melantunkan syair pujian kepada Allah ataupun Nabi Muhammad adalah sesuatu yang dilegalkan dan tidak dianggap sebagai perbuatan syirik dan bid'ah? Mari kita simak penjelasan lengkapnya di segmen baru channel HM Syarif Hidayatullah, yakni segmen Bahtis, bahas tipis-tipis. Pada masa sebelum Islam datang, penduduk bangsa Arab merupakan seorang sastrawan dan pujangga syair. Sejarah mencatat, tidak ada waktu pasti kapan tercetusnya syair pada masa jahiliyah. Meskipun demikian, bangsa-bangsa Arab merupakan seorang penyair yang ulung. Sebagaimana yang kita kenal, terdapat julukan penyair yang dianggap sebagai penyair ulung yang dikenal dengan Asy-Syu'ara As-Sittah. Di antaranya seperti penyair yang bernama Al-Imri Al-Qais. Pada masa Arab Jahiliyah dahulu, kedudukan syair memiliki nilai sastra yang paling tinggi. Namun, syair yang dibuat mereka sangat jauh dari kesan-kesan agamis. Mereka berlomba-lomba membuat syair untuk dihadiahkan kepada berhala. Syair-syair yang mereka buat terkesan mendeskripsikan sebuah maksiat seperti meminum khamr, berjudi, dan lain sebagainya. Pada saat Islam datang, kedudukan syair juga masih memiliki nilai sastra yang tinggi, berbeda dengan pada masa Arab Jahiliyah dahulu. Di dalam Islam, para ulama yang membuat syair-syair adalah syair yang berisikan pujian-pujian kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan mereka membuat syair tersebut tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan mereka semua. Qasidah Burdah merupakan salah satu qasidah yang fenomenal di kalangan umat Islam. Qasidah ini dikarang oleh Imam Al-Busayri dengan syair yang berjumlah 160 bait dari Bahar Basit. Qasidah ini berisikan tentang syair-syair beliau yang menjelaskan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun telah banyak orang-orang yang menggemari qasidah Burdah, namun ternyata syair ini dianggap sebagai qasidah yang kontroversi oleh sebagian kalangan. Hal ini terbukti banyak para ulama yang tidak menyetujui akan qasidah Burdah yang isinya dianggap sebagai perbuatan syirik, bid'ah, dan penyembahan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada sebuah kitab yang bernama Ar-Raddu 'alal Burdah, dikarang oleh seorang imam yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Al-Batin. Menurut beliau, qasidah Burdah merupakan qasidah yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran syariat. Karena di dalamnya terdapat sebuah bentuk pujian kepada Nabi yang dianggap berlebihan atau diistilahkan dengan gulu. Padahal, gulu merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana dilarangnya gulu dicontohkan seperti pujian-pujian yang berlebihan umat Nasrani yang dilakukan kepada Isa Al-Masih. Selain itu, qasidah Burdah dianggap sebagai qasidah yang kontroversi sebab di dalamnya terdapat perbuatan syirik dan bid'ah. Sebab isi dari qasidah Burdah terdapat sebuah bentuk permohonan dan juga permintaan tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal sebagaimana yang kita tahu, tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan juga tidak ada yang dapat menolak sebuah bahaya melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui, dalam pandangan syariat, hukum membuat syair adalah sesuatu yang legal ketika isi syair tersebut memuat sesuatu yang dilegalkan dalam syariat, yaitu sebuah kebaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau menjelaskan bahwa hukum membuat syair adalah sesuatu yang legal selama tidak berisi sebuah keburukan. Hal ini berlandaskan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hasan bin Sabit. Suatu ketika Rasul pernah ditanyai tentang hukum membuat syair. Ketika ditanyai demikian, Rasul SAW bersabda, "Huwa kalamun hasanun wa qabihuhu qabihun." Rawahu Al-Baihaqi. Syair ketika digunakan dan berisi sebuah kebaikan, maka hukumnya adalah boleh. Dan ketika memuat sebuah keburukan, maka hukumnya adalah dilarang. Dari sini dapat dipahami, hal terpenting dalam sebuah syair adalah tidak memuat sesuatu yang dilarang dalam syariat, seperti ujaran kebencian, ghibah, namimah, dan hal-hal lain yang memotivasi sebuah keburukan. Ketika tidak terdapat unsur-unsur tersebut, maka sudah dipastikan hukum membuat syair adalah sesuatu yang dilegalkan.
Selain itu, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar sebuah syair yang disampaikan oleh sahabat. Sahabat Hasan bin Sabit suatu ketika menyampaikan syair yang beliau buat untuk mengagungkan dan memuliakan Rasulullah. Syair itu telah familiar kita dengar, adalah syair yang berbahar wafir bagaimana yang berbunyi, wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Keindahan dirimu tak pernah terlintas oleh mataku sebelumnya. Belum ada satu wanita pun yang melahirkan sosok tampan wajahmu. Engkau diciptakan tanpa membawa celah. Akan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang kau inginkan. Setelah mendengar pujian tersebut, Rasulullah hanya terdiam. Tak berselang lama, beliau bersabda, Inna minasyi'ri lahikmatun. Setelah mengetahui bahwa hukum melantunkan sebuah syair pujian adalah diperbolehkan, lantas apakah syair yang terdapat dalam qasidah burdah adalah qasidah yang baik? Apakah ungkapan yang disampaikan Imam Al-Busayri termasuk perbuatan syirik dan bid'ah? Perlu diketahui, dalam Islam dikenal sebuah istilah yang dinamakan tawassul. Pada hakikatnya, tawassul merupakan sebuah permohonan seorang hamba dengan menggunakan media yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul yang semacam ini merupakan sebuah ungkapan permohonan terhadap figur yang dia cintai, baik itu para ulama ataupun para nabi. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Al-Imam Al-Busayri dalam qasidah burdahnya. Pada hakikatnya, qasidah yang disampaikan beliau tidak lain hanyalah pujian-pujian kepada nabi atas keagungan dan kemuliaan beliau. Hal ini tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Al-Busayri dalam qasidahnya. Sejatinya, ungkapan beliau hanyalah ungkapan tawasul kepada Nabi Muhammad karena keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian-pujian yang disampaikan oleh Imam Al-Busayri dalam qasidahnya juga tidak dianggap berlebihan, sebab pujian tersebut timbul dari hati Imam Al-Busayri yang mengekspresikan sebuah rasa cinta dan mahabbah yang begitu besar kepada Nabi Muhammad. Dalam ilmu sastra, ungkapan yang demikian diistilahkan sebagai majaz atau makna kiasan dan tidak dianggap sebagai sebuah kedustaan. Walhasil, hukum mengungkapkan syair pujian dan doa kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Busayri dalam qasidah burdahnya adalah legal dalam pandangan syariat. Qasidah ini tidak dianggap sebagai perbuatan syirik atau bid'ah atau penghambaan kepada Nabi Muhammad karena sejatinya ungkapan ini hanyalah bentuk tawasul kepada beliau. Ini juga tidak dianggap berlebihan dalam memuji Kanjeng Nabi Muhammad karena sejatinya ini adalah ungkapan ekspresi cinta dan mahabbah Imam Al-Busayri kepada Nabi Muhammad. Qasidah burdah ini juga tidak dianggap sebagai gulu atau pujian yang berlebihan karena pada hakikatnya Imam Al-Busayri hanya mengekspresikan rasa mahabbah beliau yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu sastra, hal ini dikenal dengan majaz, dan majaz tidak dianggap sebagai perbuatan dusta atau berbohong dan dilarang dalam pandangan syariat. Ingin tahu persoalan-persoalan lain tentang kajian agama Islam? Ikuti terus channel kami, yakni channel HM Syarif Hidayatullah. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.